Saya ingat nyanyi, kepingin nyanyi. Dondong opo salah, duku cili-cili. Ya, jadi semua buah rupanya bisa jadi nyanyian, bisa jadi apa? Makanan, Iya. bisa jadi minuman, bisa jadi snack, bisa jadi makanan utama. Buah bisa macam-macam. Bahkan tubuh kita juga ada buah pinggang. Ini buah pinggang nih. Kalau janin dalam kandungan namanya buah hati. Ya. Ya, yang di bawah itu orang laki-laki kan punya buah pelir namanya testis, Iya. skrotum di situ. Nah, ini di sini buah dada. Iya. Ya, buah apa lagi? Banyak buah, Iya. ya. Satu hal yang saya juga paling seneng kalau Dokter Han mau ngasih buah itu ke saya juga boleh ya. Ya. Yaitu bukan buah tangan. Dari luar negeri apalagi ya kan. Dokter, ini kan banyak buah ya di depan ini ya. Saya pribadi tuh paling suka jeruk. Ini jeruk. Ya, masak jeruk, makan jeruk katanya gitu. Minum jeruk. Jeruk ini banyak vitamin C. Masih ingat kan waktu Covid? Vitamin C-nya waktu itu bahkan ini kan sekarang mulai naik lagi. Katanya untuk imunitas dosis vitamin C tinggi gitu ya. Tapi daripada tinggi-tinggi kena makan mending yang alami kayak gini jeruk. Betul ya, Dok? Ya? Jeruk betul. Salah satu buah yang sehat adalah jeruk. Terkenal namanya orange atau lemon ya. Jadi buah jeruk itu penuh dengan vitamin C, namanya asam sitrat. Jadi sebetulnya vitamin C itu asam ascorbat, ascorbic acid. Wah, vitamin C dalam jeruk luar biasa. Jadi kalau kita ingin tiap hari dapatkan vitamin C yang cukup, cari jeruk. Ya, jeruk terkenal vitamin C-nya luar biasa. Warnanya kuning itu antioksidan. Antioksidan itu naikkan daya tahan tubuh. Baik untuk pembuluh darah, baik untuk kesehatan dinding pembuluh darah. Jadi untuk anti-aging, untuk awet muda. Nah, makan jeruk. Ya, kalau tidak salah ibu-ibu jeruk-jeruk dipakai untuk memoles-moles wajah segala kulit-kulit katanya. Untuk masker. Ya, jeruk itu penuh dengan vitamin dan jangan lupa dalam jeruk itu juga ada seratnya. Saya cuma anjurkan, kalau makan jeruk, makan ampas-ampasnya ditelan sekalian. Kita butuh serat lebih banyak. Karena jeruk terkenal airnya banyak. Kalau airnya banyak berarti fibernya kurang. Tambahkan lagi, makan sama ampas-ampasnya. Maksudnya kulitnya itu yang kulit bagian dalam bukan itu. Luarnya. Dalamnya kan ada kayak serat-seratnya itu kita telan sekalian. Iya. Jadi jeruk itu berarti betul tepat pilihan saya ya untuk menaikkan imun. Asam ascorbatnya nggak ganggu lambung, Dok. Kalau saya punya sakit mah gimana? Saya cari jeruk yang manis, dong. Jangan yang kecut ya. Asal jangan yang asam. Banyak ya. Kalau jeruk kecut terus ditambah gula gimana? Aman nggak buat diabetes? Sebetulnya sudah salah itu. Karena jeruk sudah adalah gula yang datang dari Tuhan. Nah, kalau kita ingin yang manis-manis, cari buah yang manis. Karena buah yang manis itu adalah gula dari Tuhan. Kalau kita tambahkan gula pasir, tambahkan lagi tambahan-tambahan, itu menjadi tidak sehat lagi. Iya, biasanya kan dibuat jus kalau butuh tambahan gula gitu, biar manis banget gitu. Saya dengar katanya jus juga nggak, Dr. Hans nggak seberapa setuju ya? Sangat benar. Memang dalam literatur dikatakan begitu kita buat jus ada beberapa kekurangan. Ayo kita cerita. Ya, banyak ibu-ibu bercerita, dokter, saya bikin jus tuh tidak kasih gula. Nah, itu aman, memang kan? Ada sehat, betul, kan? Betul. Tapi sekarang kita bandingkan antara jus dan tidak jus. Kalau kita ingin meminum 1 gelas orange juice murni dari satu jeruk. Ya, 1 gelas itu butuh kira-kira 5 orange. Kira-kira 5 buah. Diperes baru 1 gelas tuh. Kluk habis. Kalau kita makan yang tidak di jus, biasa 2 udah atau kenyang. 3 lah udah kenyang. Sudah selesai. Jadi volumenya dengan minum jus, jeruknya menjadi bertambah banyak, volumenya, loadnya bertambah, bebannya bertambah. Ini beban apa nih? Beban gulanya? Beban atau? Kalori. Beban kalori. Okay. Lalu yang kedua, fiber hilang.
fiber hilang. Jadi kalau kita dijadikan jus, maka fiber itu tidak ada banyu begitu masuk dalam perut. Tidak usah cerna, langsung diserap. Nah, gula kita kalori langsung wing naik gitu. Sedangkan kalau kita makan ada fibernya, ampasnya kita telan sekali, dalam perut masih ada proses lagi. Naiknya kalori pelan-pelan naik. Itu bedanya. Oke. Ya, saya kasih contoh misalnya Pak Gideon 1 apel, saya 1 apel. Ya. Apelnya Pak Gideon dimakan, masuk dalam perut, apelnya dicerna, dikunyah-kunyah di dalam perut, diproses, diolah, kemudian diserap pelan-pelan, maka gula kalori naiknya pelan-pelan. Punya saya di jus jadi air banyu, seret masuk, langsung diserap, maka gulanya naik secepat kilat gitu. Itu bedanya. Jadi memang dalam literatur penelitian disebutkan begitu buah itu di jus, jadikan jus, hampir 90% daripada seratnya lenyap, hilang. Iya. Jadi betapa pentingnya kalau satu buah itu kita perlu seratnya. Buah itu perlu seratnya. Ini di depan saya selain jeruk, Dr. Hans, ada juga yang saya suka itu apel. Ya agak mahal. Agak mahal di supermarket, agak mahal. Saya tuh gini, kalau dulu tuh dipesenin sama ortu ya, sama mama, kalau beli apel gitu, cucinya jangan bersih-bersih, ntar vitaminnya hilang. Makan sama kulit-kulitnya itu malah bagus, vitaminnya tinggi. Betul ya dok ya? Atau salah ini? Ada benernya. Dalam apel itu banyak vitamin, mineral. Apel terkenal dengan buah yang dikatakan superfood. Superfood itu artinya dalam apel ada 1000 nutrien, luar biasa 1000 nutrien. Vitamin C-nya banyak, juga di dalamnya itu banyak antioksidan. Dalam buah apel ada serat yang luar biasa, juga banyak mineral. Bahkan dikatakan an apple a day keep doctors away. Jadi kita bisa ngusir dokter. Jadi kalau Anda tiap hari makan apel, jarang Anda ke dokter. Tiap hari makan apel, Anda sehat. Ya, terkenal apel. Untuk diabetes bagus apel. Untuk orang kolesterol bagus apel. Untuk jantung, untuk stroke bagus apel. Kalau bisa tiap hari makan apel. Pantesan mahal ya, superfood soalnya. Iya. Apel. Nah, kalau kita makan, kita kan butuh serat. Iya. Ya, oleh karena itu seringkali kulit-kulitnya kita makan. Boleh. Loh, asal dari bersih. Tekstur dagingnya kan udah berserat, dokter. Benar, kulitnya lebih banyak seratnya. Oh, gitu. Jadi apel itu kulitnya banyak seratnya. Kalau kita cuci bersih-bersih, kalau kita ke luar negeri apel itu biasanya saya minta potong-potong gitu aja makan sama kulit-kulitnya. Ya. Oke. Cuma apel-apel import yang ada di negara kita itu di luarnya masih ada lapisan-lapisan, saya tidak tahu apa. Tapi pernah saya kerok gitu ada lapisan lilin. Nah itu hati-hati. Jadi lebih baik kita peeling, kita kupas kulitnya. Kupas tipis-tipis. Kita perlu serat yang banyak. Cuci bersih-bersih. Demi awetnya ada lapisan lilin ini ya. Wah ini membuka pengertian saya juga nih, harus lebih hati-hati. Terus yang berikutnya, jadi ini aman ya dok ya, bahkan untuk diabetes ya, meskipun manis banget ya. Tapi kan ada kecut-kecutnya dikit ya. Bukan lihat manisnya, tapi lihat seratnya. Oke. Ya. Kadang-kadang kita dengar ada orang bilang, oh kalau diabetes tidak boleh buah ini buah ini jahat, buah ini tidak baik, buah ini nanti gulanya naik. Semua buah naikkan gula. Tuh catat ya, semua buah naikkan gula. Semua buah bisa naikkan gula karena dalam buah pasti ada fruktosa. Nah fruktosa itu karbo dan semua buah menaikkan gula. Namun mari kita pilih, semakin tinggi seratnya semakin lambat jadi gula. Oh gitu, untuk mencegahnya ya. Jadi kita cari yang paling banyak serat. Paling banyak serat pasti apel. Paling banyak serat apel, nanti pilihan yang lainnya pir, pepaya yang murah-murah itu. Ya, ini buah rakyat, pepaya. Apalagi pineapple. Ya, nanas. saya dengar ada orang melarang makan nanas.
Nanas itu penuh dengan serat. Makan, kita jangan lihat manisnya, kita lihat seratnya. Begitu banyak serat masuk dalam perut, mencernakannya lama, menyerapnya lambat, maka jadi gula menjadi lambat. Oke. Tetap semua jadi gula, tapi lambat. Jadi cari yang banyak serat. Iya. Paling banyak serat adalah apple, pear, pepaya, dan pineapple. Oke. Ini berikutnya ya. Oke, Anda masih bisa nanya ya. Silakan lewat YouTube, kami tunggu lewat Instagram, lewat TikTok mungkin ya di Good Talk TV, goodtalk.id. Dr. Hans Tandra akan menjawabnya. Satu lagi di sini kayaknya nggak ada contohnya ya. Buah-buah lain juga boleh. Saya tidak melarang makan buah apapun untuk pasien diabetes. Ayo kita sekarang bahas. Iya. Tadi saya sebutkan yang paling banyak serat. Iya. Nah, buah-buah lain boleh nggak? Boleh. Misalnya apa? Semangka. Wow. Ada orang kan melarang semangka. Iya. Nah, sekarang ingat. Semangka. Apa namanya semangka? Watermelon. Nah, banyak water. Gara-gara banyak water, seratnya kalah banyak. Oh. Ya. Ini Jadi lagi-lagi boleh, tapi tidak sebanyak apel. Tambahkan watermelon, semangka, tambah melon, buah naga, buah kiwi, jambu, apokat, anggur 2 biji, stroberi 3 biji, jeruk sedikit. Semua itu serba sedikit tambahan. Saya katakan ini kloter kedua lah. Kloter pertama itu apel, pear, pepaya tadi. Kloter kedua itu yang golongan ini, yang seratnya kalah karena airnya lebih banyak. Oke, bisa diulang dok untuk yang kloter 1 tadi, yang grade 1. Grade 1 adalah apel, pear, pepaya, dan pineapple. Oh, apel, pear, pepaya, dan pineapple. Itu bagus banget kalau Anda penderita diabetes, silakan aja gitu ya. Terus yang kedua? Kloter kedua, ingat watermelon. Oh, watermelon, oke. Ya, semangka, melon, buah naga, buah kiwi, jambu, apokat, anggur 2 biji sedikit-sedikit ya. Iya, Strawberry, nanti ada raspberry, nanti seperti berry-berry ini tambahkan jeruk. Ini banyak airnya, jadi tambahkan lagi. Oke. Tetap ada serat, tapi kalah banyak dengan apel. Tambahkan. Jadi kita bisa beli buah sampai puluhan macam. Satu mangkok, sekali makan satu mangkok gini. Makan. Buahnya macam-macam. Warna-warni, namanya rainbow menu. Luar biasa. Rainbow menu itu artinya warna pelangi. Luar biasa antioksidannya. Ya, jadi kita bisa buah macam-macam. Manis-manis tidak apa-apa. Pokoknya jangan di jus. Begitu di jus, fibernya hilang. Gulanya selangit langsung secepat kilat naik. Ya, Oke. ini buah. Tapi ada beberapa buah yang harus kita batasi. Iya. Saya katakan ya kloter ketiga. Oke. Kloter ketiga adalah buah musiman. Oh, ini mangga, durian. Mangga, gitu ya. durian, rambutan, duku, lengkeng, sawo, nangka, salak, muris, cempedak, manggis. Itu Ya, enak-enak sih. katakan mangga. Kepingin mangga, boleh nggak? Orang diabetes, boleh. Sepotong kecil, 2 potong kecil. Iya. Kepingin durian, boleh nggak? Boleh. Satu ini kita bagi 2-3 orang. Iya. Sedikit-sedikit. Ya, apelnya banyakin. Jadi akhirnya kita bisa menikmati, luar biasa. Iya. Datang ke mana aja cari buah, macam-macam buah ya. Iya. Hanya beberapa buah, satu buah tiap hari apel, bosen dong. Ya, tiap hari papaya, lama-lama kulitnya jadi merah, jadi kuning. Oh, bisa ya? Oh. Iya, warnanya kulitnya kuning. Iya. Tiap hari makan kedondong, waduh bisa mencucu mulutnya. Wajahnya jadi panjang segitiga karena stres. Jadi kita cari yang buah aneka macam. Kita semua pasti penyuka buah lah. Jarang, walaupun ada saya jumpai, ada orang yang nggak suka Ada buah satu loh. buah simalakama. Itu berat ya itu ya. Gini salah gitu salah kalau buah simalakama. Iya. Kenapa semuanya dengan buah ya istilahnya ya? Berarti buah itu penting loh dok. Nah tadi mari kita jawab ya dokter. Yang sudah tanya-tanya ini gratis. Anda Banyak boleh nanya. pertanyaannya. Banyak pertanyaan. Kita harus agak cepat jawabnya. Ya, baik. Silakan Anda bisa nanya lewat Instagram goodtalk.id, di YouTube channel, di Good Talk TV maupun di TikTok ya goodtalk.id. Tadi yang nanya soal asam lambung naik, bisa kembung. Nah ini gimana? Tips untuk makan buah tapi Jangan makan buah yang asam dong. Cari yang manis. Kalau buah itu manis tidak akan ganggu asam lambung. Biasanya yang kecut-kecut itu ganggu Iya, ya. iya. Kemudian
Kadang-kadang ada buah yang agak keras. Kalau buah itu agak keras, ayo kunyah yang lama. Dalam mulut kita, itu kita kunyah sampai 20 kali. Nah, air liur banyak keluar ketika kita mengunyah yang lama. Apa itu air liur? Itu enzim pencernaan. Alat pencernaan kita yang pertama adalah di rongga mulut, bukan di lambung. Biar rongga mulut menjalankan fungsinya pencernaan dulu, sehingga ketika sudah lumat, maka efek pada lambung tidak bekerja keras, Anda tidak akan sakit lambung, tidak akan sakit ma. Makan pelan-pelan, pilih buah yang manis, maka happy dan healthy bagi Anda. Saya ingin membagikan kalau superfood itu, dalam superfood itu kategori superfood, buah unggulan itu adalah apel. Buah unggulan kedua itu berry. Ya, berry itu penuh dengan antioksidan. Kalau ingin jantung sehat, ingin jauh dari stroke, ingin pembuluh darah kita bagus, jauh dari pengapuran pembuluh darah, diabetes segala, mencegah kolesterol segala, berry. Berry itu raspberry, strawberry. Saya ingat ada 4 macam. Ada blueberry, ada blackberry. Ya, yang paling bagus dalam 4 macam itu ternyata adalah apa ini? Black raspberry. Black or raspberry ya. Yang penuh antioksidan. Avokat termasuk salah satu superfood. Ya, jadi kalau Anda tiap kali beli buah, tambahkan lagi nanti ada pir, ada pepaya. Pepaya itu makanan negara kita, ada di mana-mana. Ya, sekali-kali tambahkan banana, enggak apa-apa. Ya, memang banana itu terkenal kalorinya besar. Tambahkan lagi yang lain, buah naga, buah kiwi itu penuh dengan vitamin C. Cari yang gitu. Ya, kurangin buah musiman. Kesimpulan saya semuanya bagus gitu ya. Semuanya bagus punya, bahkan yang musiman pun nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah ditakutin asal, ya itu tadi pengendalian diri. Karena yang superfood pun kalau berlebihan juga nggak bagus dong. Benar, memang kita perlu buah, tiap hari ada buah. Kalau bisa 1 hari 2 sampai 3 asupan. 2 asupan itu artinya 2 mangkok sebesar ini. Semua buah paling bagus adalah potong-potong. Dipotong-potong ya. Ya, kemudian selalu pilih yang paling banyak serat, yaitu apel, pir, pepaya, pineapple. Kemudian tambahkan yang golongan kedua, yaitu golongan semangka, melon, buah naga, buah kiwi. Potong-potong lagi. Kasih berry, kasih jeruk. Ya, kemudian kita bisa tambahkan yang lain-lain lagi. Ya, misalnya tambahkan sedikit pisang, sedikit buah musiman, sedikit-sedikit boleh. Saya sering kali dikasih orang mangga, tetap saya makan mangga 1-2 potong saja. Kita makan. Jadikan buah sebagai snack yang sehat, sangat sehat. Ketimbang kita cari mie instan atau makanan jajan pasar, kue basah yang kalorinya sangat tinggi. Ya, kemudian kita jadikan sayur menjadi makanan utama. Dengan demikian kita dapatkan serat, antioksidan, vitamin, mineral. Kalau kita mengonsumsi banyak sekali macam-macam buah, Anda tidak akan lagi perlu segala macam suplemen. Anda perlu segala vitamin A, B, C, D, E, ada semua dalam buah dan sayur. Ya, kadang-kadang orang tua saja tambahkan sedikit kalsium, sedangkan tiap hari tidak usah lagi. Ini zaman-zaman Covid, kita tidak usah lagi cari macam-macam karena semua itu sudah dipenuhi oleh hidangan sehat buah dan sayur. Ya, kemudian jangan lupa ya porsinya, ya. Seperti buah musiman itu harus sangat dibatasin. Kita boleh menikmati tapi batasin. 1 jam kemudian kita bergerak badan lagi, kita bakar kalori. Oh, luar biasa sehat. Buah jangan lupa bikin Anda ketawa kalau lihat buah macam-macam. Buah harus warna-warni, bikin kita happy. Oke. Tapi kadang-kala orang plus 62 ini kan kreatif ya dok ya. Yang musiman itu dibuat segala musim ada, terus dibuat manisan. Nah ini gimana kalau komentar begitu dokter diolah itu menjadi kurang sehat. Misalnya, saya salad buahnya segini, sausnya macam-macam. Nah itu yang jahat ya. Apalagi dijadikan buah kaleng, buah kotaan, buah macam-macam. Itu nanti pencetus dari asam urat.
Ya, jadi dari buah bisa asam urat, dari buah bisa kolesterol, dari buah bisa diabetes, dari buah bisa jantung, bisa stroke. Lantaran kita tidak pintar mengatur. Kalau Anda sudah mendengarkan pembahasan tadi, kita bisa mengerti dengan buah yang sehat kita jauh dari penyakit. Yeah. Jantung tidak kena, stroke tidak kena, kolesterol tidak naik, gula tidak naik, asam urat tidak terjadi. Luar biasa. Jadi ngatur makan itu penting sekali. Ya. Buah bisa ginjalan nggak dok? Maksudnya kena penyakit ginjal? Buah bisa kena ginjal. Waduh. Kalau orang itu ginjalnya sudah tidak baik, itu kaliumnya tinggi. Kalium kalau tinggi, maka buah-buah seperti pisang yang penuh dengan kalium itu hati-hati. Mulai kita batasin. Jadi kalau orang itu ginjalnya sudah mulai tidak bagus, pasti dokternya ini buahnya hati-hati yang ini. Tapi tetap Anda perlu buah. Okay. Semua itu lebih baik Anda konsultasikan kepada dokter yang menangani Anda.